Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-34 dari 60 topik. Outsourcing dan kebijakan pemerintah. Bagian kedua. Pekerjaan yang dapat dialihkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. B. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. C. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan D. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 3. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbentuk badan hukum. 4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja atau buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. 6. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya. 7. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. 8. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, tidak terpenuhi maka demi hukum, status hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 9. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, maka hubungan kerja pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1. Pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 2. Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. B. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. C. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, dan D. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 huruf atau A, huruf B, dan huruf D serta ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum, status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerja. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 65 ayat 2 dan pasal 66 ayat 1, pekerjaan yang dapat dialihkan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang dan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, atau dalam istilah bisnis disebut sebagai non-core. Cara menentukan core atau non-core suatu pekerjaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap. 220 MENX 2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Pasal 6. 1. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. B.
Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. C. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan. D. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya. 2. Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. 3. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat 1 serta melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 di atas, suatu pekerjaan dikategorikan sebagai core atau non-core adalah sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan membuat alur kegiatan proses secara keseluruhan dan menetapkan kegiatan atau pekerjaan apa saja yang dikategorikan sebagai core atau non-core. Alur kegiatan ini kemudian dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai landasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada vendor outsourcing. Pekerjaan yang tidak seharusnya dialihkan. Posisi penting seperti supervisor atau manajer sebaiknya tidak dialihkan kepada vendor outsourcing karena perusahaan membutuhkan komitmen penuh dari mereka untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi supervisor ke atas biasanya adalah karyawan yang sudah mengabdi lama di perusahaan, sehingga mereka mempunyai pengetahuan mendalam mengenai produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, mesin dan peralatan kerja, karakteristik bahan baku, serta bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan benar. Posisi dengan tingkat pengetahuan seperti ini harus dipertahankan sebagai karyawan tetap perusahaan, karena nilainya yang tinggi dan sulit digantikan. Setiap pekerjaan atau fungsi bisnis yang dianggap strategis dan menjadi bagian dari kompetensi utama perusahaan tidak seharusnya dialihkan, karena bila ternyata dialihkan dan gagal, maka dapat dipastikan perusahaan akan kehilangan kemampuan untuk bersaing di pasar dan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, pekerjaan atau fungsi bisnis apapun di luar kompetensi utama perusahaan dapat dijadikan kandidat untuk outsourcing. Jadi, apa yang dimaksud dengan outsourcing? Dan apa saja jenisnya? Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dikenal istilah outsourcing, namun, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yaitu dapat dilakukan melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Apa saja aturan hukum yang mengatur dibuat lebih sederhana penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Terkait penjelasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur pada Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung, kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan alur yang ditetapkan asosiasi, dan tidak menghambat proses produksi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2019, yaitu pada Pasal 1, Ayat 1, perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Ayat 3, perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang memuat hak dan kewajiban. Ayat 4, perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban. Jenis pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh? Usaha pelayanan kebersihan, atau cleaning service, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh, atau catering, usaha tenaga pengaman, atau security atau satuan pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja atau buruh. Bagaimana pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk pekerjaan penunjang? Dilakukan terpisah dari kegiatan utama. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Berbadan hukum perlindungan kerja,
Syarat-syarat kerja bagi buruh di perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagaimana perlindungan pekerja outsourcing? Perlindungan pekerja outsourcing berhak atas perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk pekerja di penyedia jasa pekerja dengan status hubungan kerja PKWT harus ada TUPE di dalam perjanjian kerjanya. Apa yang dimaksud TUPE, atau Transfer of Undertaking Protection of Employment? Transfer of Undertaking Protection of Employment adalah merupakan perlindungan bagi pekerja PKWT pada perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, yaitu berupa jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja atau buruh sesuai peraturan perundang-undangan dan diperjanjikan, serta jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh untuk menetapkan upah apa saja syarat yang dipenuhi oleh penyedia jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis, apabila penyedia jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, dan perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Itulah topik ke-34 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.